Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru gesang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi jumpa lagi bersama kita di channel Guru Gesang, channel yang membahas tentang guru kehidupan. Kita bisa belajar dan ngaji setiap hari, berkisah dengan orang-orang soleh yang dikisahkan oleh hadis dan beberapa ulama yang mengisahkan tentang kisah-kisah kebaikan para beliau. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat guru gesang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik di dalam kisah kita kali ini, yakni tentang pelacur yang masuk surga. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluk ciptaannya. Kasih sayang Allah meliputi semua ciptaannya. Tidak ada yang luput dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk hidup dirahmati olehnya. Sekalipun itu hewan yang najis, hewan yang haram, dan orang yang tidak beriman sekalipun. Begitu luasnya rahmatnya Allah. Orang yang taat menjalankan perintah dan taat menjauhi larangan Allah dengan kesadaran dan niat ta'abbud merupakan definisi dari orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu sudah jelas akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan jika Allah telah ridho kepada hambanya, maka Allah akan menyayangi dan merahmatinya. Orang yang bertakwa sudah jelas akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang latar belakangnya dengan masa lalu yang pahit, terjerumus pada lembah dosa yang besar, juga masih punya kesempatan mendapat rahmatnya Allah kah? Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ampunan Allah terbuka lebar dan luas. Namun bukan berarti dengan luasnya ampunan Allah untuk dijadikan sebagai pijakan kita berbuat mungkar dan dosa. Luasnya dan terbukanya ampunan Allah harus kita jadikan kesempatan bagi setiap kita yang masih terbuka, dan segeralah bertaubat sebelum pintu ampunan itu ditutup. Setiap hamba punya masa lalunya masing-masing. Setiap hamba juga tidak luput dari dosanya, baik besar maupun kecil, atau perbuatannya masing-masing. Pelacur, pezina, dan pembunuh, dan perbuatan dosa besar lainnya masih punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Hal ini kita akan berkisah. Hari ini kita akan berkisah tentang pelacur yang masuk surga atas keikhlasannya di dalam menolong seekor anjing yang kehausan. Dikisahkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati lantaran kehausan. Kemudian si wanita pelacur tersebut melepas sepatunya dan dengan penutup di kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya inilah dia mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam perihal ini, lalu sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, yang artinya, wahai Rasulullah, apakah ketika kita akan mendapatkan pahala? Apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami? Kemudian Rasulullah menjawab, tentu. Kata Rasulullah, tentu. Setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah hikmah dari kisah tersebut. Seburuk apapun masa lalu kita, sebesar apapun dosa kita,
Jangan pernah berputus asa dan merasa sangat hina. Percayalah bahwa ampunan Allah itu nyata dan terbuka luas. Asalkan mau bertaubat dan tutupi perbuatan itu dengan perbuatan yang baik, serta ikhlas di dalam menjalankannya. Di dalam memperlakukan hambanya seburuk apapun, Allah mendahulukan sifat rahmatnya daripada murkanya. Sebab itu Allah tidak pernah bosan memberi ampunan kepada hamba yang telah bermaksiat. Bahkan ketika seorang hamba itu berulang kali bersalah dan berulang kali pula bertaubat, Allah menyatakan tidak akan pernah bosan menerima taubat hambanya, sampai hamba tersebut bosan bertaubat. Karena sifat kasih sayangnya inilah sifat Allah yang paling banyak diperintahkan untuk disebut dan diingat. Maka manusia pun diperintahkan untuk berkasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Sebab Allah bersifat kasih dan sayang, Rahman dan Rahim.